Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Januari 2022 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Fresh Juice, salam bahagia, sukacita, sehat sejahtera dalam naungan kasih dan perlindungan Tuhan. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini saya mengambil kata-kata kunci, diajak oleh Tuhan. Bahan dasar dari jus segar ini saya racik dari kutipan Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Demikian bunyinya. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu Yesus mengajar mereka. Kemudian, ketika Yesus berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Yesus. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Dimuliakanlah Tuhan. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati, pada suatu ketika saya sedang begitu asik, senang, gembira mengerjakan tugas-tugas saya. Di tengah keasikan itu, tiba-tiba Tuhan datang dan menyapa saya. "Willem, ikutlah aku." "Tuhan, saya sedang asik bekerja nih. Saya senang bekerja ini." Tetapi Tuhan kembali menyapa saya, "Ikutlah aku." Tuhan mengajak saya. Bagaimana ini para sahabat Fresh Juice? Saya mau meninggalkan pekerjaan yang sedang saya kerjakan dengan asik dan senang, atau saya mengikuti Tuhan? Bagaimana kalau para sahabat Fresh Juice yang mengalami seperti itu? Milih mana? Terus mengerjakan pekerjaannya atau milih mengikuti Tuhan? Kita mendapatkan teladan dari Lewi, atau yang kita kenal juga sebagai Matius Penginjil. Saat ia berada di tempat kerjanya, Tuhan datang dan menyapa dia, "Ikutlah aku." Dan Lewi, Matius, kemudian meninggalkan pekerjaannya mengikuti Yesus.
saya pun juga akan melakukan hal yang sama. Saya percaya para sahabat Fresh Juice juga akan melakukan hal yang sama. Ya enggak, ayo. Pasti dong, ya. Mengapa? Pertama-tama karena kita percaya itu Yesus yang datang, itu Yesus yang menyapa, itu Yesus yang mengajak kita. Tentu dong kalau Tuhan Yesus yang menyapa dan mengajak kita, kita merasa bangga, aku diajak oleh Tuhan. Loh, aku diperhatikan, aku diperhitungkan oleh Tuhan. Aku mau dipakai oleh Tuhan. Maka dengan senang hati, penuh sukacita, penuh kebanggaan, saya mengikuti Yesus, mengikuti ajakan Tuhan. Apalagi para sahabat Fresh Juice, ternyata Tuhan tidak pertama-tama mengajak kita untuk jalan ke sana kemari, tidak tentu arah tujuannya. Justru Tuhan kemudian berjalan menuju rumah kita. Jadi kita mengikuti Tuhan kembali ke rumah kita sendiri. Lalu Tuhan mau hadir, mau datang di rumah kita. Tuhan mau makan bersama di rumah kita. Semakin bangga lagi. Oh, Tuhan mau makan sajian yang kita berikan. Oh, Tuhan mau membangun persaudaraan. Bukankah makan bersama itu menjadi satu lambang, satu tanda kita ini bersaudara? Karena kita makan dari makanan yang serupa, yang sama, yang disajikan di satu meja. Maka sungguh sebuah kegembiraan, sukacita ketika Tuhan mau mengajak kita datang ke rumah kita masing-masing. Dan para sahabat Fresh Juice, saya percaya siapapun yang seperti Lewi, seperti Matius, mengikuti ajakan Tuhan, kemudian menerima Tuhan di rumahnya, akan sungguh penuh syukur, penuh terima kasih, memuji Tuhan, dan juga hatinya berkobar-kobar penuh cinta kepada Tuhan. Betul nggak? Iya dong. Para sahabat Fresh Juice, kebahagiaan, sukacita, kebanggaan kita mengikuti Yesus dan menyambut Yesus di rumah kita mungkin membuat kita bahkan sejenak melupakan atau tidak memperhitungkan orang-orang lain yang melihat kita. Mungkin melihat kita dengan iri, mungkin melihat kita dengan sedikit nyinyir. Alah-alah, Willem saja kok didatangi oleh Tuhan. Alah-alah, cuma Romo Willem yang seperti itu. Kok Tuhan mau-maunya mengajaknya? Itu Romo Willem itu kan banyak kekurangannya. Itu Romo Willem itu ya kalah kalau dengan kami. Kita tidak memperhitungkan semua itu. Karena perhatian kita fokus pada mengikuti Yesus, fokus pada syukur Yesus mau datang kepada kita, fokus pada sukacita karena Tuhan menyapa kita, mengajak kita. Ya, tentu saja seluruh sukacita itu kita peroleh, kita terima karena Tuhan memang mau membawa sukacita kepada kita. Bukan maksud kita kemudian mau menjadi tinggi hati. Ini loh aku yang disapa oleh Tuhan, engkau tidak, kalian tidak. Bukan. Tetapi berkobar-kobarnya kebanggaan sukacita itu boleh jadi sejenak membuat kita bisa lupa bahwa ada mata-mata yang memandang kita dengan ejekan, dengan tidak suka, dengan iri hati.
Tentu ketika kemudian kita menyadari, kita tetap fokus untuk mengikuti ajakan Tuhan. Meskipun dengan bijaksana kita juga akan lalu mau bersikap terhadap orang-orang di sekitar kita itu. Para sahabat Fresh Juice yang baik hati, itu tadi kalau Tuhan menyapa kita, menyapa para sahabat Fresh Juice. Lalu kita, para sahabat Fresh Juice, mau mengikuti Dia. Nah, sekarang bagaimana kalau Tuhan ternyata menyapa seseorang, si A, si B, si C, yang menurut kita orangnya sebetulnya tidak pantas untuk didatangi oleh Tuhan, tidak pantas oleh disapa oleh Tuhan, tidak pantas untuk diajak oleh Tuhan. Lawang cuma orang seperti itu, dia kan banyak kekurangannya, dia kan banyak dosanya. Ya, dia itu orang yang tidak bermutu. Dia itu orang yang tidak pantas diperhitungkan. Dia malah juga dibenci dan disingkiri oleh orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaranya, keluarganya tidak senang dengan dia. Kok ya Tuhan itu menyapa dia? Kok Tuhan mengajak dia? Bagaimana para sahabat Fresh Juice? Apakah kita dapat membuka hati kita? Apakah kita dapat belajar untuk menerima Tuhan mau menyapa saudara-saudari kita, mau mengajak saudara-saudari kita yang menurut kita kurang layak, kurang pantas itu untuk juga mengikuti Tuhan. Lalu kita mengikuti Tuhan, para sahabat Fresh Juice mengikuti Tuhan, saudara-saudari kita, orang-orang lain yang menurut kita, penilaian kita tidak pantas, tidak layak itu mengikuti Tuhan juga. Artinya, lalu mereka bersama-sama dengan kita, bersama-sama mengikuti Tuhan. Nah, para sahabat Fresh Juice yang baik hati, kalau kita mengikuti perasaan kita yang tidak senang, yang tidak suka, mungkin malah jengkel, iri hati karena kecewa. Tuhan kok mau-maunya mengajak orang-orang semacam itu yang jelek, yang jahat. Lalu kita menjadi kecewa pada Tuhan. Hati-hati. Sebab Tuhan sesungguhnya mau mengajak siapapun juga. Kita mendengar dalam kutipan Injil tadi, bahkan Tuhan Yesus menegaskan, Tuhan pertama-tama datang kepada mereka yang membutuhkan. Seperti tabib itu datang kepada orang yang sakit, bukan kepada orang yang sehat. Maka semua saja yang membutuhkan Tuhan, yang mau diperbaiki hidupnya, yang bisa diperbaiki hidupnya, yang kekurangannya perlu ditutup, yang kekurangannya perlu untuk bisa dikoreksi, supaya hidupnya menjadi lebih baik, supaya bisa menjadi putra Bapa yang sempurna. Nah, Tuhan mau datang kepada mereka semua, juga kepada para sahabat Fresh Juice, kepada saya dan kepada kita semua. Tuhan ingin kita semua menjadi putra-putrinya yang semakin sempurna. Kita ingat di kutipan lain Yesus mengatakan, hendaklah engkau menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Itulah kehendak Tuhan. Itulah ajakan Tuhan kepada kita. Dan bagaimana kita menjadi sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya?
salah satunya dengan mengikuti ajakan Yesus. Maka para sahabat Fresh Juice yang baik hati, kalau Paus Fransiskus mengajak kita untuk bersinode, berjalan bersama, marilah kita bersama dengan siapapun yang diajak oleh Tuhan, yang disapa oleh Tuhan, berjalan bersama, mengikuti Yesus, mengikuti ajakan Yesus. Yesus berjalan kepada orang-orang yang sukses. Kita mengikuti Yesus, berjumpa dengan mereka. Yesus berjalan kepada orang-orang yang menderita, membutuhkan pertolongan. Kita mengikuti Yesus, datang kepada mereka. Yesus berjalan sambil mewartakan kasih Tuhan. Kita mengikuti Yesus sambil mewartakan kasih Tuhan. Semua itu kita lakukan dengan bergandengan tangan satu sama lain, penuh kerendahan hati, karena kita semua akan disempurnakan, dikoreksi, diperbaiki oleh Tuhan Yesus sendiri. Maka marilah bersuka cita dan berbahagia sebagai yang bergandengan tangan diajak oleh Tuhan untuk mengikuti Dia. Para sahabat Fresh Juice, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa dipersatukan dalam kasih, kerahiman, dan perlindungan Allah yang Maha Kuasa, sehingga dapat berjalan bersama dalam kelimpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalem. Kamsia, salam sehat, sejahtera. Ingat, kita tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan dari sesama kita. Kita berjalan bersama mengikuti Yesus. Ciao. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 14 Januari 2022. Terima kasih kepada Romo Willem Pau untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.